Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kembali kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang setiap hari akan mengajak kita semua untuk memulai hari dengan iman. Kami beri nama program ini Jumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan kasih Tuhan, berjumpa dengan kuasa Tuhan. Kita berjumpa dengan kebaikan Tuhan melalui sharing firman Tuhan yang kita renungkan secara sederhana. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 23 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagian firman Tuhan ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sebagai orang Kristen tentu paham, hafal, dan suka dengan ayat ini. Kita cenderung suka pada bagian takkan kekurangan aku. Lalu kita berkata amin dan mengimaninya terjadi pada hidup kita. Namun perhatikan, sebelum janji berkat itu diberikan, ada kata Tuhan adalah gembalaku. Sudahkah dalam hidup ini kita menjadikan Tuhan sebagai gembala? Tuhan sebagai gembala artinya Dia yang memimpin, menjadi panglima, menjadi komandan, atau menjadi pribadi yang mengarahkan hidup kita secara keseluruhan. Apapun yang Dia mau untuk kita lakukan, kita berkata, ya, saya siap, tanpa banyak bantahan. Kalau kita perhatikan, gembala selalu jalan di depan, sementara hewan yang digembalakan jalan di belakangnya. Di situ peran gembala yang menuntun, mengarahkan, dan mengatur langkah kaki domba-dombanya. Kalau gembala jalan ke kanan, domba ke kanan. Gembala ke kiri, domba pun ikut ke kiri. Kalau gembala maju, domba maju. Atau gembala berhenti, maka domba pun harus berhenti. Adakah kita selama ini sudah mengikuti arah dari gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus? Atau kita memilih berjalan sendiri sesuai maunya kita? Tuntunan Tuhan itu bisa melalui firman Tuhan yang kita baca, sharing firman Tuhan yang kita dengar dari orang lain seperti ini, atau berupa kata-kata yang Tuhan taruh dalam hati nurani kita. Saya yakin sampai hari ini Tuhan masih berbicara pada kita dengan berbagai cara. Lebih banyak Tuhan gunakan hati nurani kita untuk menyampaikan pesan-pesan dan isi hati Tuhan secara pribadi. Kalau situasi yang kita hadapi difitnah, disalah paham, dikecewakan, dan dituduhkan yang salah, firman Tuhan mengajarkan untuk kita ampuni. Tidak ada jalan lain. Ambil sikap untuk mengampuni. Ambil langkah untuk berdoa bagi orang lain yang menganiaya kita. Menganiaya bisa berupa kata-kata, sikap, atau cibiran. Tidak perlu menunggu kata pendeta. Tidak perlu kita menunggu seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan di YouTube tentang pengampunan. Firman Tuhan sudah ajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Itu sudah perintah dari gembala kita yang baik, dan kita berjalan mengikutinya. Kalau firman Tuhan ajarkan untuk hidup dalam kekudusan, maka jangan coba-coba mendekati area ketidakkudusan. Apakah itu perzinahan, pikiran kotor, atau penglihatan mata kita yang mengarah pada hal yang salah. Kalau firman Tuhan mengajarkan supaya kita tidak khawatir dalam situasi yang sulit, mengapa kita harus khawatir? Firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ikuti saja bagian firman Tuhan tersebut. Ucapkan dan imani terjadi dalam hidup kita. Belajar untuk taat pada perintah komandan. Kalau dia mau kita bangun pagi untuk berdoa, ya lakukan. Kalau Tuhan mau kita taat baca firman Tuhan, ya lakukan. Meskipun baca firman Tuhan itu kadang-kadang tidak enak dan bikin ngantuk karena kalimatnya panjang dan susah dimengerti. Lebih enak kalau kita dengar khotbah orang di media sosial, di YouTube, Instagram, atau tinggal baca.
tapi kita harus melatih diri untuk membaca firman Tuhan secara langsung. Ketika kita taat pada kemauan gembala yang baik itu, maka percayalah, kalimat takkan kekurangan aku akan terjadi dalam hidup kita. Kalimat ini mengandung arti pemeliharaan Tuhan yang mencukupi hidup kita, janji Tuhan yang digenapi, dan pemulihan yang seutuhnya akan kita nikmati. Jangan pernah improvisasi dengan kemauan Tuhan. Ikuti saja langkahnya. Jangan sampai terlambat dan jangan juga terlalu cepat. Selamat memasuki bulan yang baru dengan ketaatan sebagai domba terhadap gembalanya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu. Kami ada di hari yang baru, di bulan yang baru. Ya Tuhan, kami mau melangkah sepanjang hari dan minggu-minggu di bulan ini ya Tuhan, dengan ketaatan sebagai domba terhadap gembalanya. Ampuni kalau selama ini kami berjalan dengan kemauan kami sendiri, mencari kesenangan kami sendiri, mencari kesukaan kami sendiri. Tapi hari ini kami mau belajar, kami mau ikuti apa yang gembala kami yang baik ya Tuhan. Engkau sendiri ya Yesus, apa yang Engkau ajarkan, apa yang Engkau mau, apa yang Engkau perintahkan. Biarlah kami boleh berjalan mengikuti setiap langkah-Mu. Kami tidak mau berjalan terlambat, tidak mau berjalan terlalu cepat. Kemanapun Engkau melangkah, kami mau ikut. Kemanapun Engkau perintahkan, kami mau lakukan. Kemanapun dan apapun Engkau inginkan, kami akan ada sebagai pihak yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu, pemeliharaan-Mu kiranya dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas mereka. Tuhan berkati yang mencari nafkah sebagai karyawan, pegawai. Tuhan memberkati dengan ketaatan kepada pimpinan dan keberkatan yang ajaib. Tuhan berkati juga bagi mereka yang bekerja secara mandiri, baik di toko, di rumah, maupun di pasar, di kios. Tuhan memberkati juga yang bekerja secara online, baik yang ikut orang maupun secara mandiri. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian juga sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berkati. Untuk hamba-hamba-Mu yang mendedikasikan diri melayani, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan siap anak-anak-Mu yang masih menjalani studi, kiranya pemeliharaan Tuhan juga dinyatakan atas mereka dengan kecerdasan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai hari ini, kami siap membuka bulan ini, dan percaya tuntunan Tuhan yang ajaib Tuhan kami nikmati, pemeliharaan Tuhan yang tanpa batas itu akan kami terima. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi domba yang baik, yang mengikuti gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Salam dari Sauki Rarjo dari Mitsma Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.